إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah azza Allah wa iyyakum uhibbukum fillah. Insyaallah malam ini kita akan kaji tematik kajian tematik yang biasanya kita membahas tentang mulakhasah kitab tauhid di Dr. Shalih Al-Fauzan. Tema malam ini insyaallah yaitu tentang bagaimana mengatur angan-angan. Sungguh indah Islam dan lengkap, sehingga sampai angan-angan seseorang, cita-cita, keinginan, dan harapan itu diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini dijelaskan melalui lisan Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ada beberapa hadis yang berkaitan dengan azam, cita-cita, keinginan, angan-angan seseorang. Kalau kita tidak hati-hati, seolah-olah satu dengan yang lainnya sepertinya bertentangan. Ini yang perlu kita merujuk kepada para ulama, ya, bahwa hadis sahih satu dengan yang lain tidak saling tanaqud, tidak saling bertentangan, ya. Hanya mungkin ketidakpahaman kita atau kedangkalan ilmu kita seolah melihat hadis itu seperti satu dengan yang lainnya saling bertentangan. Di antara hadis yang berkaitan dengan ini saya bawakan di sini dari para tulisan para ulama. Ya, yang pertama adalah tentang hadis riwayat Muslim dalam sahihnya. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an Rabbi azza wa jalla. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari apa yang telah diriwayatkan dari Rabb-Nya, yaitu hadis qudsi, ya, di mana Allah bersabda, inna rabbakum rahimun, sesungguhnya Rabb kamu rahimun, sangat pengasih dan penyayang. Man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun. Barang siapa yang berkeinginan melakukan suatu kebaikan dan dia belum mengamalkannya, dicatat bagi dia satu kebaikan. Wa in amilaha kutibat asra amsalha ila 700 ila adafin katsira. Kalau dia misalnya atau sampai 700 kali lipat atau sampai kelipatan yang tidak terhingga. Wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun. Dan barang siapa yang berkeinginan, ya, yang berkeinginan untuk melakukan suatu keburukan, bisayyi'ah, kejelekan, dan dia tidak mengamalkannya, dicatat baginya satu kebaikan. Wa in amilaha kutibat lahu wahidatun aw mahaha Allahu azza wa jalla. Kalau dia melakukannya apa yang dia inginkan dari keburukan itu, maka dicatat satu keburukan.
Rawahu Muslim fi sahih, dalam hadis sahih. Nah, hadis ini kita pernah bahas tentang kalau kita mau menjumpainya di dalam pembahasan yang begitu baik di dalam kitab Minhajul Qasidin. Nah, ini sudah menoknisi bab akhir tentang luasnya rahmat Allah. Luasnya rahmat Allah. Luasnya adalah tentang niat seseorang, niat kebaikan yang tadi ya, kita atas suatu kebaikan ya, dan apabila dilaksanakannya, dibuktikan dengan amal, diganjar sampai 10 kali, sampai 700 kali, atau sampai ada afin katsira. Nah, dan sebaliknya, kalau keburukan, seorang berkeinginan untuk melakukan keburukan dan dia belum mengamalkannya, maka yang demikian dan dia tidak mengamalkannya, maka yang demikian dicatat satu kebaikan. Dan apabila diamalkannya atau dilakukannya keburukan itu, hadis yang kedua yang kita akan bahas sahihun, ya, dapat dilihat di dalam hadis nomor 324 fi Sahih Al-Jami', dalam hadis Sahih Al-Jami'. Qala, bersabda Nabi SAW, innama dunya li'arba'atin nafarin, sesungguhnya dunia untuk 4 bentuk manusia. Sesungguhnya dunia untuk 4 bentuk manusia. Yang pertama, abdin razaqahu Allahu malan wa ilman, wa huwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu, wa ya'lamu billahi fihi haqqan, fa hadha bi afdalil manazil. Yang pertama, seorang hamba yang Allah beri rezeki dia dengan harta dan ilmu, kemudian dia bertakwa kepada Rabb-Nya, sehingga sampailah atau mendapatkan apa yang dirahmati atas harta dan ilmunya kepadanya. Dan dia mengetahui tentang ilmu yang ditujukan kepada Allah, hak-hak Allah, hak yang harus dipenuhi. Bahada bi afdalil manazil, ini adalah setinggi-tinggi, sebaik-baik posisi seorang hamba. Ya, yang pertama, posisi yang sangat tinggi adalah orang yang diberi ilmu, diberi harta. Dengan ilmu dan hartanya dia bertakwa kepada Allah. Dan kita tahu kalau orang yang bertakwa dengan harta dan ilmu tentu akan luas ya amalannya. Dan ini adalah bi afdalil manazil, seabdal-abdal posisi. Yang kedua, wa'abdin razaqahu Allah ilman wa lam yarzuqhu malan. Dan yang kedua adalah seorang hamba yang Allah beri ilmu, akan tetapi Allah tidak beri dia kecukupan harta. Kalau aku mempunyai harta, dia punya ilmu sudah. Karena ilmunya itu niatnya jadi benar. Yaitu apa niat? Aku punya harta seperti fulan yang tadi misalnya bisa pergi haji, jihad, infak, sedekah, zakat dan seterusnya, ya, maka
yang pertama dengan yang kedua ini sama, padahal kondisinya berbeda. Yang pertama lengkap ilmu dan harta, yang kedua hanya ilmu tanpa harta, tapi Allah samakan karena apa? Sidqun niyah. Ini hebatnya niat yang baik. Ya. Yang ketiga, wa 'abdin razaqahu Allahu malan wa lam yarzuqhu 'ilman. Ya, fahuwa yakhbitu fihi malihi bighairi 'ilmin la yattaqi fihi rabba wa la yasrif fi rahima wa la ya'lamu lillahi fi haqqan fahadha bi akhbathil manazil. Dan seorang hamba yang Allah berikan harta akan tetapi tidak diberikan ilmu, ya, sehingga dihabiskan hartanya ya tanpa ilmu. Bagaimana orang menghabiskan harta tanpa ilmu? Tentunya lebih banyak kepada perkara-perkara yang dimurkai Allah, yang diharamkan oleh Allah. Kepada Rabbnya. Juga dia tidak menyambung silaturahmi dengan hartanya itu, tidak mengikat untuk keluarganya. Sebagaimana yang pertama dengan hartanya dia memberi hak kepada Allah dan memberi hak kepada keluarganya dan seterusnya. Kalau ini tidak, karena tidak ada ilmu, wala ya'lamu lillahi fi haqqan, dan dia tidak tahu hak Allah. Fahadha bi akhbathil manazil. Ini adalah seburuk-buruk posisi keadaan. Ya, orang yang mempunyai harta tapi tidak punya ilmu, dan ini fenomena yang banyak kita lihat. Ya. Wa 'abdin lam yarzuqullahu malan wala ilman. Ini yang keempat, ini yang mayoritas. Seorang hamba yang tidak diberi harta, tidak diberi ilmu. Bayangkan. Ya, lau anna li malan la'amiltu fihi bi'amali fulanin. Ya, kalau aku punya harta, aku akan buat seperti fulan. Ya, yang glamour atau memaksiat, tetapi dia tidak punya. Betul dia ingin, ya. Nah, maka dengan niatnya itu wawazinuhuma sawaun, dosanya sama. Dosa nomor 3 sama nomor 4 sama, padahal kondisinya beda. Kondisi yang nomor 3 punya harta, nggak punya ilmu. Dia laksanakan dengan perkara-perkara yang haram, tidak takut dengan rohnya, tidak bertakwa dengan hartanya, ya, tidak bermanfaat juga untuk menyambung tali persaudaraan. Yang keempat lebih parah, tidak ada harta, tidak ada ilmu, ya, tapi cita-citanya sama. Kalau dapat ini, ini bukannya umroh haji, Hollywood mau ketemu sama ini. Nah, saya belum punya rezeki. Doa lagi, ya Allah berikan aku rezeki untuk seperti si fulan, kayaknya enak. Ya, ada gitu. Ada loh orang yang menginginkan seperti itu, ada, bukan tidak ada. Mustahil. Ya, Rasulullah SAW berbicara tanpa ada kenyataan. Justru dengan pembicaraan Rasulullah SAW, dan kita bisa lihat. Ini bukan hal khayalan. Dan ini justru ya mayoritas. Kenapa? Kita bisa tanya sekarang, di dunia ini orang kaya sama orang miskin banyakan mana? Cocok ya? Setuju ya? Gak perlu ini ya? Di dunia ini orang alim dengan orang jahil banyakan mana? Pas. Udah miskin jahil, angan-angannya salah lagi. Nah, jadi yang beruntung adalah orang yang kaya, alim. Ini yang paling top. Tapi bisa disejajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Nabi-Nya. Yang Nabi telah menyatakan dirinya, ana nabiyyun la kadzib. Aku adalah nabi yang gak pernah dusta. Nabi gak pernah dusta. Shadiqul masduq.
Nabi adalah jujur, pernyataannya selalu benar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi menyamakan orang yang punya harta dan punya ilmu dengan orang yang punya ilmu nggak punya harta. Dengan ilmunya terangkat, yaitu apa? Niatnya sidq, niatnya benar. Nah, ini harus kita, hadis ini harus menjadi pegangan hidup kita. Nggak harus misalkan ya semua rata-rata dari kecil kita dididik untuk menjadi orang yang cukup lah kan, ya kan begitu. Kenapa yang kita sekolah dari TK, SD terus itu mencari kerja, mencari ini, mencari usaha, mencari ma'isyah. Nggak ada orang sekolah itu nggak punya tujuan, nggak ada. Makanya berani mengorbankan harta orang tuanya. Ada yang jual sawah, ada yang jual ini, jual itu. Ini mahal Pak Muli satu-satunya, memang mahal satu itu dijual untuk anak sekolah. Maksudnya apa? Supaya nanti anaknya pintar, bisa menghasilkan uang lagi, dan itu akan kembali insya Allah. Kan begitu. Umumnya begitu, dan itu keumuman daripada manusia. Belajar, sekolah, apa semua untuk hal itu. Jadi soal keinginan mempunyai harta ini umum. Hanya Allah berikan sebagian dan tidak diberikan kepada sebagian yang lain. Dan hal ini adalah perkara ujian kehidupan. Dan dinul Islam, dinul fitrah. Din dengan orang yang kaya wajar. Ya kan? Ada yang kita pernah bahas, ya, di mana para sahabat yang miskin yang dipimpin oleh Abu Dzar Al-Ghifari datang kepada Nabi SAW, mengadukan kepada Nabi SAW, "Zahaba ahlu dusur bil ujur." Ya Rasulullah, orang kaya memborong pahala. Lagi pening nih orang miskin. Ya. Ngadu sama Rasul, tapi peningnya sahabat nggak kayak kita. Ya. Bukan masalah hartanya yang jadi masalah, bagaimana bisa mengejar segi pahala. Makanya disebut pahalanya itu, bukan hartanya saja. Orang kaya memborong pahala, bukan hartanya kan, tapi bagaimana cara meraih pahala. Walaupun dalam bukan dia Rasulullah, orang kaya kok kaya, kenapa kami kaya? Kan begitu. Itu sahabat beda sama kita. Nah, sahabat ngadu kepada Nabi bukan masalah hartanya, ujurnya, balasannya. Ya Rasulullah, orang kaya memborong pahala. Artinya apa? Pahalanya. Yang mereka ingin itu pahalanya. Maka minta nasihat, mereka sholat, yusalluna kama nusalli atau sholaina. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Coba, itu semua pahala, itu semua ajr. Ya, dan mereka dengan kelebihan hartanya, ya, bisa haji, umroh, jihad dan seterusnya. Bagaimana keadaan? Nabi SAW mengingatkan. Ya, hadis ini pernah dibahas, singkatnya saja. Bukankah ya di dalam tasbih, nah itu sedekah, tasbih, tahmid, takbir, wa tahlil, ya kan? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, itu semua sedekah. Artinya di situ ada celah untuk mengejar pahalanya orang kaya dengan apa yang dilakukan orang-orang miskin untuk mengejar dengan banyak berzikir. Singkatnya, di sini ada rasa persaingan antara orang kaya dan orang miskin. Ini sah dengan syarat. Nah, jadi iri seperti itu boleh, ya kan? Dikuatkan lagi dengan hadis lain, tidak ada hasad kecuali dua perkara. Rajulun atau Allah ilman, seorang yang Allah beri ilmu,
ya, dan diajarkan manusia siang dan malam. Kemudian seorang yang diberi harta dan dia habiskan hartanya untuk kebaikan, untuk dakwah, untuk dalam Islam, ini boleh iri seperti ini. Nah, yang iri yang baik yaitu dengan angan-angan yang benar. Lebih rinci lagi hadis ini, sifat atau rasa iri kita disalurkan, jadi sehat. Makanya ada orang miskin yang sakit, ada orang miskin yang sehat. Karena keinginannya tersalur, irinya itu benar. Nauzubillah, udah miskin sakit lagi, hatinya dia sakit. Lihat orang punya ini dia sakit, dia meriang. Temannya gajinya naik, dia pening. Ya, masuk rumah sakit, keluar biaya. Karena itu nggak benar, nggak memanage dengan benar angan-angannya. Jadi boleh iri, apabila nggak boleh mengiri, nggak boleh hasad, nggak boleh hasad, boleh berangan-angan. Ya, kita ini boleh, karena itu sehat. Nggak mungkin orang itu, wah, pokoknya kita nggak boleh ini, nggak boleh berangan, nggak mungkin. Kita hidup ngelihat kanan kiri, ngelihat kalau lagi kumpul, seperti kemarin itu kan Ramadan selesai, Id kan kebanyakan kumpul sama keluarga kan. Nah di situ aja dengan keluarga kumpul, ada yang datang pakai apa, pakaiannya kayak apa, ininya apa, itu sudah terpikir perbedaan. Nah ngomongnya juga high class tinggi, ya kemarin ibu ini dia boro-boro gitu ya. Nah itu ada. Begitu masuk kantor lagi, lain lagi. Di perdagangan juga begitu, di lingkungan juga begitu, mesti ada. Makanya tidak mungkin, subhanallah, ya Rasulullah SAW memberi kita jalan keluar agar kita sehat, agar iri kita benar, agar hasad kita benar, agar angan-angan kita itu benar. Ya, nah, bayangkan ya, dalam hadis ini bahwa angan-angan yang benar mempunyai nilai yang tinggi, yaitu dapat memiliki apa yang mereka sungguh-sungguh lakukan. Jadi yang pertama adalah orang yang diberi ilmu, orang yang diberi harta. Orang yang diberi ilmu tanpa diberi harta, apabila niatnya benar bisa disamakan. Na'udzubillah dengan orang yang kedua dan keempat, orang yang diberi harta tanpa ilmu banyak, sehingga mereka bergelimang dengan maksiat. Tapi na'udzubillah, bukan sedikit juga orang yang tanpa atau tidak diberi ilmu dan harta, tapi berangan-angan dengan orang yang seperti itu. Terus bagaimana kaitannya dengan hadis yang di atas tadi, yaitu barang siapa disamakan dengan orang yang buruk, bagaimana menggabungnya? Ini ya harus diperhatikan bahwa hadis yang pertama, barang siapa, ya, lihat dari ininya, dari matan hadisnya, itu isi hadisnya. Nah, kita perhatikan di situ, ya, barang siapa yang beramal, yang berniat, ya, dengan niat yang buruk, man hamma bisai'atin falam ya'malha, ya. Di situ disarah oleh para ulama, barang siapa yang bercita-cita, berkeinginan untuk berbuat keburukan dan dia tidak jadi mengamalkannya, tidak jadi karena dia merubah niatnya, bukan karena tidak ada kesempatan. Beda. Ya, dia tadinya udah niat. Jadi ada gitu tahyirun niat. Makanya ditegaskan lagi dengan niat shadiqah, niat yang benar. Jadi niat buruk dirubah menjadi niat
yang baik dan tidak dia amalkannya. Kenapa? Karena kalau dia niat buruk dan dia tidak jadi mengamalkannya karena unsur luar, ya, sebetulnya dia ingin banget, ya, ingin sekali mengamalkan, tapi nggak ada kesempatan. Orang sebetulnya mau mencuri, cuma kesempatannya sempit sekali. Karena orang tahu semua dia mencuri. Nah, jadi semua waspada semua, ya kan? Nah ini nggak dapat pahala karena dia masih tetap ingin sampai mati. Ya, bukan dia mau berubah, ya, begitu. Jadi beda orang yang berniat keburukan tapi dia tidak mau mengamalkannya, tidak mau karena berubah dengan niat yang baik. Jadi tidak terbukti. Karena kalau dia ingin terus sampai mati, dia akan terkena hal itu. Seperti hadis yang nomor 2, hadis yang tadi kita bahas, ya. Atau hadis yang lain yang menguatkan yang lagi adalah idza iltaqa muslimani bisayfihima. Kalau dua orang muslim bertemu dengan pedang masing-masing, al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh neraka. Para sahabat bingung, al-qatil finnar maklum, yang membunuh masuk neraka jelas ya Rasulullah. Wa bala maqtul, bagaimana yang terbunuh? Dia kan belum betul-betul bunuh. Karena dia ingin hamma, dia sebetulnya ingin membunuh saudaranya, tapi udah keduluan kebunuh. Tapi ingin betul. Artinya kalau ada kesempatan dihabiskan hartanya. Bayangkan kalau kita lihat orang-orang kaya, kelakuan orang-orang kaya yang tanpa ilmu, ya, itu kan untuk acara tertentu bisa habis jutaan, ya, ratusan juta. Ada orang sarapan pagi sampai 250 juta sarapan pagi. Nah, ada. Coba aja cari di hal yang begini, hal yang aneh. Yang berapa juta, tempat-tempat yang mahal untuk untuk hiburan. Contohlah yang sekarang lagi mendunia seperti agama, apa itu? Bola. Itu hampir kayak agama itu. Makanya ada nabi baru di Argentina. Siapa nabi baru itu? Nabi itu udah menjadi seperti nabi. Dan mereka berani itu menghabiskan duit untuk nonton atau untuk minat, untuk kalau ada acaranya. Aneh, miliaran. Ya, sementara sebagian manusia ada yang susah untuk makan pagi aja, nasi uduk ini aja. Nah, itu istikharah dulu mau beli. Nah, ini siapa dulu yang ini? Nah, begitu ada yang sampai seperti itu. Nah itulah. Tapi jangan sampai orang yang buat nasi uduk aja susah, buat beli nasi uduk aja susah, ternyata Allah sama dengan orang yang glamour seperti itu. Kenapa? Ketidakadaan ilmu. Nah, artinya di sini para ulama, di sini ada pembahasan para ulama tentang pentingnya ilmu. Ya kan? Kalau harta kita udah tahu lah, gak usah sekolah tinggi-tinggi, yang namanya harta itu orang semua tahu penting. Ya, anak kecil aja udah. Apa yang pertama diminta ketika kita waktu kecil? Ilmu? Pak, ilmu Pak, gak ada. Anak tengok colek-colek bapaknya, colek-colek ibunya. Minta apa? Duit. Nah, walaupun ya karena masih kecil dikasih yang recehan itu, siling itu, kira apa?
lama-lama nyesel banget itu ya. Lama-lama gak ada harganya, cuma satu permen gitu kan. Gak ada anak kecil itu minta diajarin, minta ilmu, nangis ngarang minta diajarin, jangan. Bahkan justru kalau diajarin kadang-kadang nangis, karena dia terganggu makannya atau terganggu mainnya. Inilah, jadi ini hal yang fitrah. Padahal di sini yang menyelamatkan itu bukan harta, harta yang termotivasi ilmu, niat yang termotivasi dengan ilmu. Artinya ilmu ini sangat penting. Ilmu ini sangat penting. Nah di sini ada kenapa? Karena tidak memanage harta dengan ilmu. Yang lebih parah lagi orang yang sudah nggak punya harta juga tidak punya ilmu. Nah di sini kalau kita perhatikan bahwa para ulama menyatakan iktiranul ilmi bila amal, harus ada menggandeng ilmu dengan amal, harus ada gandengannya. Ya, pendampingnya ilmu itu dengan amal atau amal dengan ilmu. Ya, termasuk apa yang dia mau amalkan dengan hartanya itu harus perlu ilmu. Orang mempunyai harta tidak tahu ilmu, ya itu ilmunya nggak ada, belanjanya, belinya, pengeluarannya bisa perkara-perkara yang mubazir, yang haram, ya begitu. Dan walaupun sekaya apapun bisa bakhil untuk urusan misalkan menyumbang orang, membantu orang, bakhil. Tapi untuk perkara-perkara kenikmatannya bisa mewah, kan begitu. Itu pentingnya ilmu. Jadi setelah ilmu harus ditemani dengan amal, nggak mungkin. Kenapa? Karena Allah mengancam kita. Tadi yang penting adalah ilmu ya. Di antara harta dan ilmu, kuncinya adalah di ilmu, sehingga bisa memanage harta dengan ilmu selamat. Sebaik-baik posisi orang yang memanage hartanya dengan ilmu. Yang kedua, orang yang berilmu walaupun tidak berharta selamat juga, bisa tinggi posisinya karena dia mempunyai cita-cita yang benar, sidqun niyah. Nah, ilmu ya harus dengan amal. Inilah yang harus kita. Dan angan-angan adalah bagian daripada amal. Amal hati, amalan fikir kita. Dia belum terbukti dalam bentuk amalan raga. Contohnya tadi, seorang misalnya berangan-angan seperti orang yang pertama, seandainya aku punya harta, aku akan nyumbang masjid ini, aku akan bantu orang miskin, ya, aku akan pergi haji, umroh, nah begitulah. Nanti insya Allah korban, aku akan berkorban. Itu sudah dibuat belum? Belum. Tetapi amalan dalam suntik niat, amalan qalb, kan hati ini ada amalannya kan? Nah, kita sudah bahas itu tentang amalan hati. Niat itu amalan qalb, amal qalb. Itu sudah terbentuk, sudah ada. Bahkan kadang-kadang diucapkan itu. Maka sunnahnya harus diucapkan. Dan ini yang dicontohkan oleh Syekh Nasruddin Albani. Dan menurut beberapa muridnya di antara Syekh Ali Hasan itu cerita, suka mengucapkan hal itu berarti mengamalkan hari ini. Jadi diucapkan tidak apa-apa. Seorang suami bicara kepada istrinya, insya Allah kalau abang punya rezekinya abang mau begini, boleh. Ya. Jadi itu ucapan itu penting. Anak-anak yang dibentuk, atau seorang bapak kepada anaknya, atau kepada saudaranya datang, ya saudaranya datang dalam keadaan susah. Ini kan sering ya begini. Nah, akhirnya main adu susah. Gak ada keluar itu. Nah itu.
insya Allah, akhi, tenang. Kalau saya mempunyai rezeki, Allah memberi kelapangan, tenang ya, anak akan bantu antum dulu. Boleh itu. Itu udah suatu bentuk pahala. Ya, angan-angan. Ya, dan tolong doain. Nah, kan begitu. Tolong doain anak supaya perdagangan anak berhasil, bisnisnya, usaha anak berhasil. Dia doain. Ternyata dia lebih susah. Nah, malah kasihan. Tadinya dia minta bantuan. Nah, didoain. Mendingan anak kalau gitu. Ya, bisa aja seperti itu. Nah, itu harus terucap. Dan boleh. Ya, boleh seperti itu. Angan-angan yang diucapkan. Ya, karena itu kalau diaminkan, doa. Nah, dan ini akan mendapat pahala. Kenapa? Karena itu angan-angan yang sidik, yang benar, niat yang benar. Ya. Pembahasan yang selanjutnya, bahwa tadi ada ilmu bila amal. Kita sudah tahu ya, harus kita amalkan. Amal semaksimal mungkin. Tadi angan-angan harus benar, kita amalkan lah. Karena itu modal kita sekarang. Jangan angan-angan aja susah. Angan-angan kan mudah. Nggak bayar, nggak sampai keringetan, nggak sampai perlu waktu yang banyak, ya nggak menyita, ya istilahnya energi. Nah, kalau ngobrol sama istri, ngobrol sama teman, sama abang, sama ini, sama adik, sama anak, boleh. Nah, ini amal. Kenapa? Karena kalau ilmu yang seperti ini kita tidak amalkan, orang akan dua saja keadaannya. Kalau dia tidak berilmu, tidak diamalkan, ya, dia akan mendapat kerugian. Maka diamalkan, mudah-mudahan terjadi hal itu. Maka tidak mustahil orang yang dahulunya susah bisa itu berubah, ya, berubah keadaan-keadaan seperti ini. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Itu rahasia Allah. Kadang-kadang kita telah mempersempit diri kita, padahal itu masih rahasia Allah. Yang tahu itu rahasia. Apa air sudah kering? Apakah ikan di laut itu udah pada mandul? Udah nggak ada lagi telur-telurnya, sehingga kita membatasi diri seolah-olah kita udah nggak ada harapan. Apa ayam udah nggak bertelur? Nggak ini deh, nggak mengikuti protes itu. Kenapa? Karena yakin banyak itu yang di dalam. Nggak ada yang namanya. Kenapa? Bumi ini sudah dijadikan oleh Allah cukup untuk manusia. Nah, ya, sampai sekarang itu terus. Nah, ini kita telah membatasi apa yang Allah luaskan. Nah, ayat yang juga harus kita perhatikan dalam surat Shaf, yaitu ayat ketiga, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabur maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Ini tentang amal, tentang ilmu harus diamalkan, bukan hanya juga yang dilarang. Kita nggak boleh bicara padahal kita tidak nyatakan, kita tidak amalkan. Itu yang dilarang. Beda ya, angan-angan cita-cita yang tadi boleh, tapi menyatakan sesuatu yang kita tidak amalkan tidak boleh.
engkau menyatakan perkara yang kamu tidak buat. Ayat ini maksudnya apa? Ini madhi, suatu yang kita klaim kita buat padahal kita nggak buat. Bukan yang mustakbal. Oh saya telah, oh itu tuh nyumbang pesantren itu banyak, padahal enggak. Ya kan? Nah ini nggak boleh. Kalau insya Allah saya akan nyumbang pesantren itu kalau saya punya duit, ini boleh. Ini yang tadi beda ya. Nah, kalau yang ayat ini kabura maqtan inda wa an taqulu ma la taf'alun. Kalau ke depan boleh, yang dimurkai Allah, nah, kita mengakui sesuatu perbuatan padahal tidak buat. Ya, harus beda ya. Nah, jangan ayat ini dimasukkan ke orang, kita hanya ngomong-ngomong aja, enggak buat. Nah, bukan begitu. Jadi misalnya seorang istri sedang sadis ini ayatnya. Akhirnya nggak punya cita-cita, takut ngomong ini, takut disebut kabura maqtan innallaha an taqulu ma la taf'alun. Jangan salah menempatkan ayat. Jadi kalau saudara kita bicara tentang masa depan, dia mau ini, kalau dia punya ini, jangan dengan ayat ini. Tapi kalau dia ngomongnya, oh saya dulu, saya pernah ini, saya ini, tidak, antum bilang bantu, dia aja bilang nggak pernah membantu. Nah, begitu. Nah, itu boleh. Jadi ayat ini untuk perkara yang telah lalu, madhi. Sedangkan hadis itu untuk perkara yang mustakbal, boleh. Nah, disinilah pentingnya ilmu. Jangan kita benturkan ayat satu dengan yang lain seolah-olah bertentangan. Ya. Nah, di antara pelajaran atau faidah dari hadis yang kita bahas, di antaranya adalah di sini ada poin-poin yang penting tentang bagaimana kalau ternyata di antara kita yang Allah beri kecukupan harta dan ilmu. Ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi pembuktian kita atas syukur kita kepada Allah. Kenapa? Nah, karena pada hakikatnya al-malu ma'allah subhanahu wa ta'ala. Harta itu harta Allah. Ya kan? Allah, jangan sampai kita memahami bahwa harta kita yang kita ini tidak ada sangkut pautnya dengan Allah. Ini yang Qarun itu dibenam itu bukan karena kayanya, salah. Qarun itu dibenam karena kayanya, bukan, karena etikatnya salah. Apa kata Qarun? Hadza mali hadzali. Ini hartaku, ini gara-gara aku kaya. Karena aku, bukan karena Allah. Dibenam oleh Allah, bukan karena kayanya. Silakan orang mau kaya, pada hakikatnya itu juga harta Allah. Innal mala ma'allah. Sesungguhnya harta Allah. Nah, inilah orang yang berilmu memahami bahwa harta yang dimiliki adalah harta Allah. Ya. Dan wa nahnu mustakhlifuna fihi. Dan kita terbebani atas itu. Kian banyak bebannya, kian banyak hartanya, kian banyak bebannya. Hitung-hitungannya juga kian susah kan. Ya kalau sekarang misalnya ini di dunia ini ada declare tentang harta.
Kan orang mau jadi presiden, mau jadi apa sekarang ada apa namanya? Declare pengakuan harta kepemilikan berapa? Ya, kalau ada 5 calon misalnya, calon menteri lah atau calon presiden lah, untuk declare pengakuan kepemilikan harta, yang banyak yang lama, ya kan? Oh, ada lagi perusahaan, oh ada anak perusahaan, ada cucu perusahaan. Kalau yang ini cepat, cuma hartanya. Itu doang itu cepat. Kita di dunia aja begitu. Ketika declare berapa kepemilikan, itu yang banyak lebih rumit. Karena yang mudah. Nah begitu juga kita di hadapan Allah. Nah dengan ilmu seorang mengakui bahwa harta yang dimiliki adalah harta Allah, maka wajar kalau dia keluarkan untuk di jalan Allah, untuk perkara-perkara yang baik. Pengeluaran hartanya yaitu dengan dasar ilmu, sehingga dia mendapat faedahnya. Ya, fawaid yang penting diantaranya adalah sidqun niyah sababun fi husulil ajr. Benarnya niat, baik punya harta atau tidak punya harta, dengan ilmu yang benar sehingga melahirkan niat yang benar. Ini sebabnya orang yang tadi nggak punya harta tapi punya ilmu dengan niat yang benar, yang disamakan dengan orang yang mempunyai harta dan ilmu karena niatnya benar. Artinya apa? Amalul qalb, amal niat ini penting, jangan diremehkan. Banyak niat suatu niat kebaikan. Apalagi di dalam hadis yang biasa yang sudah dikenal oleh kita semua, di mana Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Muttafaqun alaih. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan bergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seorang akan mendapatkan apa yang dia niatkannya. Orang yang pertama mendapat dengan harta dan ilmu dengan niat yang baik. Orang yang kedua tadi harta nggak punya, ilmunya ada, niatnya baik, dapat pahala. Dan orang yang ketiga punya harta nggak punya ilmu tapi niatnya buruk, maka dia mendapatkan keburukannya itu. Dan yang paling parah orang yang keempat tidak punya harta dan tidak punya ilmu tapi niatnya buruk, maka dia mendapat dosa sama dengan orang yang ketiga. Maka innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan bergantung dengannya dan orang akan mendapatkan apa yang dia niatkannya. Maka banyak-banyaklah niat kebaikan walaupun kita belum mampu. Ini kita ini apa? Haji, mau berkorban, mau haji ya, sudah itu dijelaskan. Kalau haji itu jelas setiap orang Islam mesti berkeinginan. Kawan kalau korban belum tentu. Kadang-kadang hitung-hitung niat aja enggak. Karena dia ngitungnya angka. Kok mungkin ini mah nambah naik buat belikan teri aja susah. Niat lagi buat korban salah. Oke, hari ini ikan teri susah kita beli. Tapi tetap niat. Siapa tahu ada rezeki. Kan itu insya Allah tahun ini niat untuk berkorban. Walaupun sekarang dalam keadaan nggak mungkin lah. Mungkin kalau kita nyatakan istri kita ketawa. Mau ikan teri aja susah, mau berkorban. Tapi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in. Niat kebaikan itu nggak ada salahnya. Begitu menjelang ini
dapat rezeki, berkorban. Kan nggak tahu, sudah diniatkan, nah dibuktikan. Dikumpulin, ya dikumpulin kan bisa aja dikumpulin. Nah, sudah cukup ternyata pada tentang ada ketentuan Allah lain. Anak sakit berkorban apa rumah sakit? Rumah sakit yang lebih penting. Ya, berobat yang nggak jadi berkorban. Niat kebaikannya dapat nggak? Dapat, masya Allah. Kambingnya nggak dapat. Nah, beli obat dapat pahala berkorban. Tapi udah dikumpulin nih, udah dikit waktunya. Kayaknya ganti motor enaknya. Dapat kambing nggak pahala korban? Enggak. Kenapa? Nah, itu kan nggak penting, bukan nyawa, bukan apa. Nah, jangan mau juga daging kambing pahala korban juga dapat, nggak bisa. Ya, dapatlah motor yang keperluan. Tapi itu bukan yang bukan yang doruri. Kalau nyawa iya, anak sakit, ibu sakit, ya, istri sakit, anak itu utama. Tapi kalau cuma itu. Di sini kita penting ilmu dan di dalam memanage anak-anak kita, memanage niat kita. Agar kita mendapatkan walaupun kebaikan itu kita dapatkan walaupun di antara kita mungkin tidak mengamalkannya. Ya, bukan karena kita tidak mau, tapi ada uzur syar'i. Nah, ini yang penting. Uzur di sini adalah uzur syar'i, alasan syar'i, bukan alasan yang tidak syar'i. Karena dalam hadis lain dalam Sahih Bukhari yang seorang Nabi SAW ketika berjalan dengan para sahabat menyatakan, bil Madinah qaumun ma masyitum sayran wala qatatum wadiyan. Ya, mana hadis. Di Madinah ada satu kaum yang kamu tidak menempuh jalan ataupun menempuh lembah kecuali mereka ma'akum. Mereka bersama kamu pahalanya. Sahabat bertanya, bil Madinah ya Rasulullah. Mereka di Madinah bisa dapat pahala jihad. Habasumul uzur. Mereka tertahan karena uzur. Uzur syar'i ini melegalkan kita mendapatkan apa yang kita tidak buat. Dan sebaliknya, uzur yang tidak syar'i tidak mungkin. Nah, mustahil. Ya, saya rasa cukup sampai situ saja. Ya, walaupun mungkin di sini ada perkara-perkara yang perlu kita perhatikan. Selain kita niat banyak-banyak niat baik, berangan-angan perkara yang baik, itu adalah perkara yang disunahkan atau mustahab, yang dianjurkan. Dan sebaliknya menjauhi su'un niyah sababun fi husulil wazn. Niat yang buruk sebab sampainya dosa. Na'udzubillah. Jangan sampai walaupun kita mempunyai harta, jangan sampai hartanya itu menjadikan niat dia berbuat yang buruk, apalagi dengan bentuk pengamalannya. Jangan sampai dia nggak punya harta juga nggak punya ilmu, sehingga muncul niat-niat buruk pada dia, ya. Dan tidak sedikit orang kan yang berangan-angan seperti itu, cita-citanya. Oh, kalau punya ini mau kesini mau begitu. Ya, itu tidak sedikit orang seperti itu. Maka kita harus hindari. Wallahu. Ada pertanyaan satu dua atau tidak? Jadi masalah niat itu kalau kita berniatkan melakukan kebaikan, tapi pas kesempatan kayak tadi itu malah buat yang lain, pahala niatnya pahala niat dia bisa dapat bisa tidak, bergantung bagaimana perubahannya itu. Dia niat baik, ya, perubahannya karena uzur syar'i,
dapat pahala. Tapi perubahannya karena kelalaian, kawan aku nggak dapat niat baiknya. Orang mau membantu diberikan, belanja dulu deh. Nah, belanja perkara-perkara yang mubah, yang bukan seperti tadi berobat atau berkaitan dengan nyawa, ya. Padahal itu sudah hal-hal yang sudah dia cukupi, sudah dia sisihkan. Ini nggak ada, apalagi dalam bentuk yang haram, ini malah lebih dahsyat lagi. Nah, jadi udzur syar'i, perubahan itu harus dengan dasarnya syariat, bukan hawa nafsu, ya, begitu. Dan itu namanya bermain-main dengan niat. Gak boleh hanya niat saja. Kenapa? Karena harus dengan amal. Nah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, ilmu ya, akhirnya seperti murji'ah nanti. Nah, niat aja la ilaha illallah cukup, udah niat kebaikan semua, ngamalin enggak kebatinan akhirnya. Nah, kan ada orang kebatinan yang enggak sholat, yang penting baik, yang penting ini, ya kan? Begitu. Agama kebatinan di Indonesia ini ada. Nah, kebatinan. Nah, yang penting niat baik. Niat baik, ini baik, begitu. Tapi enggak ada pembuktian amalannya enggak ada. Tidak. Kembali ke asas iman. Ya, balik pada asas iman, yaitu apa? Iman an-nafqu bil lisan, dinyatakan dengan lisan, wa iqraru bil janan, dimantapkan dalam hati, wal amalu bil jawari, ya, diamalkan dengan anggota badan. Nah, amal, ya, bisa terjadi bisa tidak, dan ketika tidak terjadi dengan udzur syar'i, maka dia tetap mendapat. Nah, ketika tidak terjadinya nggak ada udzur syar'i, nggak dapat ya. Begitu. Nah, saudara itu kan kalau diceritakan ke orang lain bisa membatalkan pahala ya. Kalau diceritakan ke orang lain, tapi kalau ke istri atau ke anak orang tua itu batal nggak? Itu umum pertanyaannya, tergantung sedekahnya diceritakan itu dalam bentuk apa niatnya. Ya, yang di Al-Quran dikatakan la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu rusak sedekah kamu dengan manni wal adha, dengan merasa bahwa dialah yang memberi itu, bukan Allah. Karena dia hanya menyampaikan dari Allah untuk hamba Allah. Ya, penyalur aja, bukan dia. Kemudian al-adha, menyakiti. Kalau diceritain terus, ini kalau nggak seperti sedekahnya udah kismin ini, udah susah. Ceritain di depan orang. Dia udah berhasil masih jangan sombong. Padahal nggak sombong orang itu. Ya namanya berhasil kan beda dong. Dulunya naik apa sekarang, jangan sombong. Kalau nggak saya kasih juga kamu masih pakai yang dulu itu. Iya, ini namanya menyakiti. Ini yang dapat membatalkan, merusak sedekah. Tapi kalau kita udah sedekah kepada si fulan, ya kan kita nggak mengharap dia terima kasih, nggak mengharap ucapan terima kasih aja nggak mengharap. Tapi kita sedang bercerita kepada anak kita supaya anak kita mencontoh, ya itu boleh, nggak perlu disebut misalnya namanya, itu lebih bagus, ya boleh. Bapak pernah sebulan yang susah, itu kan pahala ini, supaya anak kita ngikut, boleh. Yang lebih baik lagi cerita ke sahabat. Tapi kan kalau anak kecil ke sahabat ini kan ini jauh. Nah, tapi kalau ke bapaknya itu kan toladan. Kita dulu kan dari ketika kecil sampai orang yang paling kita ini kan orang tua, bukan sahabat gelap.
Sampai sekarang aja kita gelap sahabat. Udah lama ini. Apalagi anak kecil. Kayak Abu Bakar dia mana? Begitu. Bapaknya lah, ya bapaknya. Nah itu begitu boleh menceritakan kita sedekah kepada ini supaya anak kita juga mengikut jejak itu. Ini kesukaan bapak kalau kamu nanti punya rezeki ini juga besar. Punya ini bantu, bapak juga suka bantu disitulah, itu orang-orang susah, itu boleh. Jadi untuk bistas untuk memberi semangat, yang bagus memang nggak usah disebut namanya, dan tetap jaga itu, jaga niat, jangan sampai ria, ujub itu dapat merusak, jaga keikhlasan itu. Tetap astagfirullah ya, ceritakan astagfirullah, minta supaya keikhlasan kita itu dimantapkan. Nah, gitu. Jadi pertanyaannya umum, nah jawabannya juga umum. Jadi bergantung apa motivasi kita cerita, dan niatnya apa. Kembali lagi innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya seamalan bergantung dengan niatnya. Jadi dia cerita itu untuk apa? Iya. Terakhir, bagaimana kiatnya untuk memanage hati biar kita ini merasa selalu diawasi oleh Allah gitu. Jadi kita terhindar dari perbuatan maksiat dan dosa. Ya. Kita ingat hadis Jibril alaihissalam ketika datang kepada Nabi, apa yang ditanya? Tiga di antaranya, pertama Islam, iman, ihsan. Kuncinya adalah ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah, beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu, kalau kamu enggak dapat melihatnya, memang enggak dapat, di dunia ini mustahil kita melihat Allah. Fa innahu yaraka. Sesungguhnya Dia Allah melihat kamu. Ini ihsan. Maka kita biasakan ihsan dalam beribadah, bukan manusia. Maka orang ihsan itu mau ada orang, nggak ada orang, dilihat terus ya istiqomah, semangatnya, semangat dia menuntut ilmu, semangat dia menyampaikan, semangat dia belajar, semangat dia sholat, ibadah, begitu. Kenapa? Karena dia melihat seolah-olah dia melihat Allah. Dan dia tidak dapat melihat Allah karena tidak mungkin memang Allah dapat dilihat di muka bumi ini. Dia yakin dia diperhatikan. Makanya Syekh Abdul Aziz Al-Syekh dalam syarahnya Arba'in Nawawiyah menyatakan bahwa di ihsan itu ada dua rukun. Rukun musyahadah dan muraqabah. Musyahadah dengan muraqabah, beda para ulama mana yang lebih afdal, yang lebih tinggi. Ada yang menyatakan musyahadah ini lebih tinggi daripada muraqabah. Karena ketika seorang beribadah seolah-olah dia melihat Allah, melihat itu semangatnya kan lebih daripada dia diperhatikan. Allah suci dari permisalan dari manusia. Ini saya misalkan kitanya, manusianya. Manusia sedang kerja melihat bosnya. Ama kayak ini dilihatin apa enggak kan? Beda kan? Belum lihat bos. Ada yang malas-malas di depan bos itu. Santai. Enggak ada kerjaan juga kayak sibuk. Bosnya dia lihat langsung. Tapi ini ada bos apa enggak ya? Ngeliatin. Gitu kadang-kadang kan curi-curian juga. Dia lihat bos, tapi dia seolah-olah di perhatian. Bagus juga ini, lebih bagus daripada nggak melihat bos, nggak merasa. Dan nggak ada juga nih kayaknya ngeliatin apa kamera apa, bersih dari kamera. Wah udah turu semua, tidur semua. Jadi ini dua perkara. Jadi bagaimana kita, yaitu ihsan, bisa meninggikan musyahadahnya, tapi jangan berlebihan nanti kayak kaum sufi yang
hadirkan syekh-syekhnya untuk memberi semangat beribadah. Makanya ciri-cirinya ada foto-foto itu. Nah, karena mereka tidak mungkin melihat Allah, maka pakai jembatan. Jembatannya adalah foto daripada syekh-syekhnya, wali-walinya itu. Nah, Syiah juga begitu tuh, ada foto-fotonya kan. Itu untuk musyahadah maksudnya. Maksudnya benar, caranya beda. Nggak usah kita menerawang, nggak boleh mengimajinasikan Allah kayak apa, nggak boleh. Ketika terimajinasi Allah itu langsung itu kita astagfirullah. Nah, misalnya orang beribadah, Allah minta apa gitu kan, bisa aja. Begitu seperti itu, astagfirullah, itu bukan. Nanti sabar. Ya, sabarnya dengan apa? Dengan berbuat baik supaya masuk jannah, baru melihat Allah. Tetapi boleh seolah-olah diperhatikan. Fa innahu yaraka. Sesungguhnya dia Allah melihat. Nah, ini juga udah bagus. Muraqabah. Orang merasa diperhatikan, sholatnya tetap khusyuk lah. Ini nggak main-main, nggak mau main-main diperhatikan. Ketika dua ini nggak ada, itulah kelalaian. Ghaflah. Ya, jadi ini pertanyaan bagus dan saya rasa cukup. Wallahu alam. Kalau ada kesalahan itu dari saya, dan tentunya ini tidak cukup. Kita terus mengkaji dan bertanya kepada para alim ulama ya, dalam hal ini, dan kita banyak baca tentunya agar kita dapat terbimbing. Amalan kita, ilmu kita, niat kita, angan-angan kita, dan semua itu tertuju kepada suatu kebaikan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم يشكرون
الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون